Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan investasi foto udara dari Kota Singkawa, Provinsi Sumatera Utara. Kami Saya Asyana Tamalika. saya Septius Pradana. Sekian dari kami, selamat menikmati. Definisi penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut. Definisi foto udara. Interpretasi citra atau foto udara adalah upaya untuk memahami atau menafsirkan citra atau foto udara sehingga mendapat informasi yang akurat dan sesuai dengan objek yang terekam. Definisi interpretasi udara. Interpretasi udara, citra atau foto udara adalah upaya untuk memahami atau menafsirkan citra atau foto udara sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan objek yang terekam. Ciri-ciri interpretasi foto udara: yang pertama ada spektral, yang kedua ada temporal, yang ketiga ada spasial. Selanjutnya ada penjelasan ciri spektral. Spektral adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara energi elektromagnetik terhadap suatu objek. Objek yang ada di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Spektral dapat mencakup berbagai aspek seperti daya serap dan pantulan terhadap energi elektromagnetik. Rona dan warna. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Rona pada foto udara pankromatik merupakan atribut bagi objek yang berinteraksi. Warna adalah wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit. Berbeda dengan rona yang hanya menyajikan tingkat kegelapan dalam wujud hitam putih. Penjelasan ciri temporal, yaitu adalah data interval waktu yang dibutuhkan oleh berbagai arti satelit untuk merekam area yang sama, atau waktu yang dibutuhkan oleh satelit untuk menyelesaikan seluruh siklus orbitnya. Penjelasan ciri spasial, mengacu pada sifat-sifat yang berkaitan dengan letak, ruang, dan distribusi objek atau fenomena di sekitarnya. Berikutnya adalah ciri spasial. Ciri spasial yaitu ciri yang mengacu pada sifat-sifat yang berkaitan dengan letak, ruang, dan distribusi objek atau fenomena di dalamnya. Ciri spasial yang pertama yaitu lokasi. Ciri spasial yang paling mendasar yaitu lokasi, yaitu koordinat atau titik geografis di mana suatu objek atau fenomena berada. Yang kedua ada bentuk dan morfologi. Ciri spasial ini mencakup bentuk fisik atau morfologi suatu objek atau wilayah. Yang ketiga ada ukuran dan skala. Ciri spasial ini melibatkan ukuran dan skala objek atau wilayah. Yang keempat ada distribusi dan pola. Ciri spasial ini menggambarkan cara di mana objek atau fenomena tersebar atau terdistribusi di ruang. Yang kelima ada jarak dan jarak tempuh. Ciri spasial ini melibatkan pengukuran jarak antara objek atau wilayah. Yang keenam ada interaksi spasial. Ciri spasial ini mengacu pada hubungan atau interaksi antara objek atau wilayah di ruang. Kota Cikawang definisi wilayah Kota Cikawang adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat yang berjarak 145 km di sebelah utara kota Pontianak. Batas wilayah Kota Cikawang memiliki batas utara Kabupaten Jabat Selatan, Kabupaten Bengkayang Barat, Laut Natuna Timur, Kabupaten Bengkayang. Secara astronomi, Kota Cikawang terletak antara 0445585 sampai dengan 01012151
Inta Utara Jan 108051476 sampai dengan 1090119. Punjau Timur. Konsumsi sumber daya alam, perkebunan karet, kelapa sawit, dan berkebunnya kakao. Berkenan di kota Singkawang bisa dilihat dari beberapa pantai, salah satunya adalah Pantai Pandang. Kondisi bentang alam yang pertama ada pantai seperti Pantai Pasir Panjang, Pantai Elang Laut, dan Pantai Pasir Putih. Yang kedua ada gunung dikelilingi oleh beberapa gunung seperti Gunung Raya, Gunung Pasi, Gunung Apul, dan Gunung Sijangkung. Yang ketiga ada sungai. Sungai Singkawang ini berhulu di Gunung Roban di selatan. Sungai Sedau, Sungai Jintan, dan Sungai Merah mengalir langsung ke Laut Natuna. Kondisi penduduk. Kondisi penduduk di kota Singkawang mayoritas mendominasi bekerja di daerah perkebunan sawit. Nah, berikut adalah data-data mengenai daerah perkebunan sawit di kota Singkawang. Pemukiman kota Singkawang. 1. Kesehatan penghuni persyaratan. Kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan, sarana penghawaan, pencahayaan, akses sanitasi layak, dan akses air minum yang layak. Yang kedua, kecukupan minimum luas per orang, dihitung 9 meter persegi, dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Selanjutnya yaitu kondisi sumber daya alam di kota Singkawang. Yang pertama yaitu air. Ketersediaan air bersih, kualitas air, dan upaya pengelolaan sumber air merupakan faktor yang penting. Yang kedua yaitu tanah. Penggunaan tanah yang berkelanjutan, pengendalian erosi, dan pemantauan penggunaan tanah merupakan hal yang penting. Berikut ini adalah penampakan kota Singkawang dari satelit menggunakan Google Earth. Di sini ada hutan. Rona pada hutan ini memiliki rona gelap. Warna pada objeknya itu berwarna hijau. Untuk bentuknya, pada citra objek memiliki bentuk berbulu seperti bulu domba. Pola objek yaitu tidak teratur dan menyebar. Objek pada citra memiliki tekstur kasar. Lalu, situs mayoritas hutan di kota Singkawang terletak di sekitar gunung, yang dijadikan hutan lindung bagi flora dan fauna yang masih tersebar banyak di kota Singkawang. Berikutnya ada lahan terbuka atau lahan kosong. Rona objek pada citra menunjukkan rona terang. Warna objek pada citra berwarna kuning kecoklatan. Bentuk objek pada citra yaitu menyesuaikan dengan ukuran, lokasi, dan penggunaan lahan tersebut. Di sini kita lihat penggunaannya sebagai peternakan. Lalu pola objek pada citra yaitu tidak teratur. Tekstur objek yaitu kasar, dapat dilihat dengan adanya perubahan warna sedikit gelap ke terang. Situsnya yaitu adanya pohon dan semak belukar di sekitarnya. Berikutnya ada pemukiman. Rona pada citra menunjukkan warna cerah dan terang. Warna yang ditampilkan pun merupakan warna coklat atau jingga yang menunjukkan warna atap rumah. Bentuk objek pada citra menunjukkan bentuk persegi panjang. Pola objek pada citra menunjukkan pola teratur, mengikuti alur dari jalan raya, dan pola tidak teratur dan menyebar yang dapat ditemukan di daerah bukit. Tekstur. Objek pada citra memiliki tekstur halus. Situs pada objek memiliki situs memanjang, mengikuti alur jalan raya, namun beberapa daerah, khususnya perbukitan, memiliki situs tersebar. Berikutnya ada industri. Rona objek pada citra memiliki rona terang. Warna objek pada citra berwarna putih atau abu-abu menunjukkan atap pabrik. Bentuk objek pada citra memiliki bentuk persegi panjang. Pola objek pada citra yaitu teratur mengikuti pola alur jalan. Tekstur yang dimiliki oleh objek yaitu halus. Situs objek berada tepat di samping alur jalan untuk kebutuhan transportasi.
Berikutnya ada jalan. Memiliki rona gelap. Warna objek pada citra memiliki warna abu-abu atau putih. Bentuk objek pada citra memiliki bentuk memanjang dan bercabang. Pola objek pada citra yaitu memanjang. Untuk teksturnya memiliki tekstur yang halus. Lalu situsnya yaitu objek pada citra dikelilingi oleh permukiman penduduk dan industri. Lalu berikutnya ada sungai. Di sini kita mengambil Sungai Bulan. Sungai Bulan memiliki rona gelap, yakni rona hitam seperti pada Sungai Bulan. Warna objek pada citra memiliki warna kuning kecoklatan. Bentuk objek pada citra memiliki bentuk memanjang dan berkelok. Pola yang dimiliki pun yaitu memanjang dan tidak beraturan, yang mengalir dari hulu menuju ke hilir. Untuk teksturnya, objek pada citra menunjukkan tekstur halus karena tidak adanya perubahan rona. Situs, adanya jembatan penghubung yang menghubungkan daratan satu dengan daratan lainnya. Berikutnya ada pantai. Rona memiliki rona yang terang. Untuk warna, objek pada citra berwarna biru dan coklat keputihan. Bentuk objek pada citra memiliki bentuk tidak beraturan dan berkelok. Pola objek pada citra yaitu melengkung. Tekstur objek pada citra memiliki tekstur halus. Untuk situsnya diapit oleh daratan dan laut. Sekian dari kami.